Baca ayat ini bareng-bareng. Ayat tantangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ulangi lagi. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Tunggulah di saat langit mendatangkan dukhon, asap mubin yang jelas. Yaghshan nasa, yang asap itu menyelimuti manusia, menaungi manusia. Hadza 'adzabun alim, sehingga banyak manusia yang bilang asap ini adalah azab Allah yang sangat pedih di dunia. Sehingga mereka banyak berdoa, Rabbana kshif 'annal 'adzaba, karena kepanasan mereka berdoa, ya Allah hilangkan azab dukhon ini dari kami. Inna mu'minun, sesungguhnya kami sangat beriman kepadamu ya Allah. Ini menurut hadis riwayat Abdullah bin Umar, sahabat Abu Hurairah, Zaid bin Ali, dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa dukhon yang dimaksud di ayat surat Ad-Dukhan ini adalah dukhonun hakikatan, sesungguhnya asap yang asli, bukan asap palsu, bukan asap majas. Asap asli yadharu fil alam, yang akan nampak di alam semesta ini, antara kolong langit dengan bumi, fi akhir zaman, di akhir zaman nanti. Yakunu alamatan ala qurbi sa'ah, yang asap itu menjadi tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah dekat, hari kiamat sudah di ambang pintu, hari kiamat sudah di ujung tanduk, ujung tombak. Yamla'u, yang asap itu memenuhi ma bainal masyriq wal maghrib, memenuhi arah dari arah timur sampai arah barat, sampai arah barat, dari arah timur sampai arah barat, itu memenuhi kolong langit dan bumi. Dari saking fullnya bumi dan langit dipenuhi dengan asap. Wa ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi dari arah timur sampai arah barat, dan memenuhi antara kolong langit dengan kolong bumi. Yang kusu arba'ina yauman wa lailatan, asap itu terjadi selama 40 hari. Asap itu terjadi selama 40 hari, 40 malam. Yang kusu arba'ina yauman wa lailatan, asap itu terjadi selama 40 hari, 40 malam. Tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 2 bulan. Tapi perlu dicatat, banyak orang yang tidak ngerti dukhon itu, dikira dukhonnya sampai hari kiamat, tidak selesai. Padahal dukhonnya cuma 40 hari. Yamkusu arba'ina yauman wa lailatan, dukhon itu, asap itu diem selama 40 hari 40 malam. Ini namanya asap. Ini maksud gini, asteroid itu semacam meteor, tapi meteor besar. Jumlahnya asteroid itu ada 2 aslinya. Sudah nempel, kalau orang-orang yang kasyaf, yang punya basiroh tajam, jadi maksud dukhon di sini adalah 2 meteor besar, sehingga tidak bisa disebut meteor. Kalau meteor kan kecil. 2 meteor besar, yaitu bahasanya asteroid ya. Itu nempel ke bumi, jumlahnya ada 2. Nanti kalau sudah bumi dibenturi 2 asteroid ini, maka akan menimbulkan tsunami besar-besaran.
dan akan menimbulkan gempa bumi besar-besaran. Laut memuntahkan airnya ke bumi, dan bumi yang punya daya magnet luar biasa ini ketika dibentur dua asteroid ini akan menghasilkan asap yang sangat panas. Dari saking panasnya kalau mengena kulit langsung meleleh. Ya nas, sampai orang-orang pada saat itu berdoa semua kepada Allah yang punya iman. Rabbana kshif annal adzab inna mu'minun. Ya Allah, hilangkan azab ini dari kami. Kalau sudah dua asteroid membentur ke bumi, semua teknologi mati, HP termasuk bisa jadi ya mobil, sepeda motor, termasuk pesawat apalagi. Ini menjadi tanda-tanda sudah kiamat sudah dekat. Kalau sudah asteroid ini membentur ke bumi, maka otomatis nanti Imam Mahdi muncul, karena mulai banyak pertumpahan darah, peperangan nanti. Yang sesungguhnya kayak zaman Kanjeng Nabi lagi, pakai pedang, pakai tombak, pakai anak panah, tidak ada yang pakai pistol, meriam, apalagi bom nuklir. Jadi kedahsyatan dua asteroid ini ngalahkan 1 juta bom nuklir. Seluruh dunia kena. Ini sudah dijanjikan dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran ini. Kalau sudah Allah yang berfirman pasti benar. Makanya hadis riwayat Abu Hurairah, Sayyidina Hasan bin Ali, dan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menyatakan dukhan yang ada di surat Ad-Dukhan ini betul-betul dukhanun hakikoh, asli asap. Dari saking fullnya bumi dan langit, dan asap ini selama 40 hari 40 malam, tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 2 bulan. Tapi cuaca ketika kita tertimpa asap itu, cuaca tidak bisa kita bedakan kapan malam, kapan siang, kapan pagi. Jadi orang-orang yang beriman pada saat itu ya sholatnya sebisa dia mengukur waktu-waktunya. Karena sudah tidak ada HP, mau lihat jam tidak bisa. Jadi sholatnya sesuai perkiraan keyakinan hati. Tidak tahu bedanya kapan duhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan subuh. Tetap kita wajib sholat semampu kita. Ukur ya. Amal mukmin fayusibu kazukam. Orang yang hatinya punya iman kepada Allah, insya Allah tidak kepanasan. Tapi dia tertimpa asap itu, dukhon itu kayak tertimpa penyakit flu, penyakit selesma, pilek, kayak flu gitu. Tapi terpenuhi semua, hidung kita, telinga kita, anus kita terpenuhi asap semua, perut kita terpenuhi asap. Karena dari saking fullnya udara, cuaca, hawa yang ada di sekitar kita penuh dengan asap, mau tidak mau kita tetap menghirupnya, menghisapnya. Tapi orang yang beriman tidak dibikin panas oleh Allah, cuma tertimpa kayak orang demam, kayak orang pilek. Ya full namanya orang yang ahli la ilaha illallah, insya Allah tidak panas. Tapi yang tidak ahli zikir la ilaha illallah ya kepanasan, tidak punya iman dalam hatinya. Meskipun punya iman tapi imannya lemah, doyan maksiat, dia panas. Orang kafir gimana? Wa amal kafir fayasiru kasakron. Orang kafir yang tertimpa dukhon itu mereka seperti orang mabuk, seperti orang mendem. Wa melau jaufau, perutnya terisi, terpenuhi oleh asap. Wa yakhruju min mankharihi wa udhunaihi wa duburihi. Dari saking fullnya asap itu sampai asap itu keluar dari 2 lubang hidungnya, dari 2 lubang telinganya, dan dari lubang anusnya. Dari pantatnya keluar asap, dari saking fullnya asap. Wa takunul ardu kulluha kabaitin ukida fihi linnar. Keseluruhan bumi di alam semesta ini ketika tertimpa dukhon, ketika tertimpa asap yang sudah dijanjikan oleh Allah, itu ibaratkan rumah yang dinyalain apinya. Kayak rumah, setiap rumah nyalain api, keluar asap kayak gitu, keseluruhan bumi. Ya hancur ya hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Pasti terjadi itu, entah kapan.
Ada yang ketika tertimpa dukhon, dibikin ngantuk, dibikin tidur oleh Allah, bangun-bangunnya sudah alam semesta terpenuhi asap. Ada yang ketika saat maksiat kepada Allah, dia kaget, dia ada yang mati, ada yang tidak dibikin mati, disiksa oleh Allah, kulitnya meleleh sampai 40 hari kepanasan. Makanya ahli zikir kepada Allah insya Allah selamat. Ahli la ilaha illallah tiap hari paling tidak 100 lah. Setiap sholat baca la ilaha illallah. Jangan sambungkan hatimu, mulutmu, pikiranmu, dan semua organ tubuhmu kamu gerakkan kulit dan bulunya ketika berzikir la ilaha illallah, seolah-olah mereka semua berzikir. Jangan hanya hati dan mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gerakkan semua, disetir oleh hati, semuanya berzikir. Insya Allah ketika tertimpa dukhon, katanya guru saya tidak akan kepanasan. Tertimpa kayak orang pilek, kayak orang flu, kayak gitu. Di 2 asteroid yang jumlahnya 2 yang kelak dibenturkan ke bumi sehingga jadilah bidukhoni mubin, asap yang jelas. Setelah dukhon ini terjadi, baru nanti muncul Imam Mahdi, baru nanti peperangan orang Islam dengan orang kafir di seantero dunia semuanya. Yang jin kafir perang dengan jin Islam, yang manusia kafir perang dengan manusia Islam. Baru nanti muncul Dajjal. Kemunculan Dajjal itu ditandai asadnya Danau Tiberias dan kebun kurma Workot sudah mengering. Terus asadnya Sungai Efrat, ya gitu. Nanti ada gunung emas di situ, rebutan orang banyak bertikai, dan ada fitnah Dajjal di situ. Semuanya masuk neraka. Yang rebutan emas di gunung emas setelah asadnya Sungai Efrat dan Danau Tiberias. Baru setelah Dajjal muncul. Kalau sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi membantu umat Islam yang dibantai oleh tentara-tentara Sofwan. Itu gampang. Imam Mahdi kalau ngalahkan orang kafir gampang. Membantu umat Islam selalu menang. Kayak orang perang Badar 313 lawan 1000 masih menang, kayak gitu. Dibantu tentara-tentara malaikat. Nanti datang Dajjal baru kewalahan Imam Mahdi. Susah dikalahin. Karena apa? Dajjal tahu kalau satu-satunya manusia yang bisa membunuh dia cuma Nabi Isa Al-Masih. Fitnah Dajjal itu, Dajjal kalau sudah daya magicnya menimpa orang yang dituju, semua orang itu tidak sadarkan diri. Wanita yang kena sihirnya Dajjal, mereka tiba-tiba kakinya jalan sendiri meskipun hatinya tidak mau jalan. Artinya lihat wajah Dajjal, dia beriman, sujud, nyembah Dajjal. Orang yang alim pun kan tidak diselamatkan dari fitnah Dajjal. Mereka setiap lihat wajah Dajjal terhipnotis, nyembah Dajjal. Semuanya gitu, jadi pengikutnya Dajjal, mengakui ketuhanan Dajjal. Imam Mahdi membawa umat yang imannya kuat-kuat jadi tentaranya Imam Mahdi, pengikutnya. Sementara yang ikut jadi pengikutnya Dajjal ada orang kafir, ada orang Islam yang imannya lemah. Naudzubillah min dzalik. Itu perang nanti. Baru setelah kewalahan Imam Mahdi berdoa kepada Allah, minta diturunin pertolongan Allah yang besar. Turunlah Nabi Isa Masih, yang hanya bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa, yang lain tidak bisa. Setelah Dajjal mati dan orang-orang Yahudi dibantai semua, aman seluruh dunia. Fatakunu millatan wahidah, semua agama satu, agama Islam semua. Karena orang-orang Kristen yang mereka yang aslinya agamanya meyakini kalau Yesus Kristus itu disalib, mereka mulai menyatakan kebenaran ajaran Islam setelah Nabi Isa Al-Masih ada di depan mereka. Ternyata selama ini yang saya sembah itu salah, keyakinan salah dibodoh-bodohi oleh Paulus. Ternyata yang benar keyakinan umat Islam, Isa Al-Masih, Yesus Kristus bukan disalib tapi diangkat ke langit. Wa ma qataluhu yakina, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahu. Bal rafa'ullah. Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin. Orang yang menyalib Yesus Kristus mereka sangat ragu-ragu. Tidak yakin aslinya, tidak yakin membunuh Nabi Isa karena wajahnya Isa tapi badannya, posturnya bukan.
ya ragu-ragu. Itu. Jadi agama pada saat Nabi Isa masih turun ke bumi, agama Islam semua. Setelah Islam semua, ada satu tanda-tanda besar akhir zaman, yaitu Ya'juj Ma'juj yang saat ini di penjara di Gunung Kaukasus yang diapit wilayah Rusia, Georgia dan Chechnya. Kayak gitu. Itu baru aman sementara setelah Dajjal mati, aman sementara. Ya'juj Ma'juj tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Nanti mati sendiri, diberi penyakit yang dimasukkan ke dalam hidungnya oleh Allah, tembus ke otaknya, roboh-roboh sendiri. Satu-satunya tempat yang aman dari fitnah Dajjal itu cuma Mekah sama Madinah. Satu-satunya tempat yang aman dari Ya'juj Ma'juj cuma Gunung Tursina. Makanya dijadikan qasam sumpah di Al-Quran, Watinu Waturi sinin wahadal baladil amin. Anak Gunung Tursina yang aman. Gunung Tursina itu di Mesir sana. Nanti digiring oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi orang-orang Islam yang selamat itu, digiring ke sana. Entah setelah asteroid kita yang jelas bukan tinggal di Indonesia yang masih hidup, tinggalnya di barat semua. Kisah akhir zaman di barat semua, bukan di sini. Satu-satunya tempat itu di sana kok, di Mesir. Setempat yang aman dari fitnah Ya'juj Ma'juj, dari fitnah Dajjal di Makkah sama Madinah. Perang terus sampai seterusnya. Ini alarmnya sudah ada kan, banyak adanya Covid, terus perang Rusia Ukraina nanti melibatkan negara-negara sekitarnya, Eropa dan Afrika, Amerika juga ikut serta, nanti Asia juga ikut, kayak gitu. Nanti ribut, biarkan ribut-ribut, nanti dekat-dekat sendiri. Ini perlu saya sampaikan biar tahu semua. Nanti baru setelah Ya'juj Ma'juj mati, aman sentosa, alam semesta ini aman, tidak ada gangguan sama sekali. Disitulah baru Imam Mahdi mendirikan kerajaan Islamiyah, karena semua agama Islam, mendirikan khilafah Islamiyah. Imam Mahdi jadi raja. Imam Mahdi wafat, digantikan anaknya. Nanti Nabi Isa wafat. Nabi Isa Imam Mahdi wafat, dikubur di pinggir makam Rasulullah SAW. Karena di Madinah itu ada 2 kolong makam yang masih belum diisi orang. Di Madinah. Dan di Madinah di dekat makam Rasulullah SAW ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi ada 2 kolong kuburan yang masih belum diisi orangnya. Itu kelak insya Allah akan diisi oleh Nabi Isa Al-Masih dan Imam Mahdi, dikubur di situ. Setelah Imam Mahdi, Nabi Isa wafat, digantikan putranya. Pada saat itu nominal, kalau di Sahih Bukhari itu 1 pria kayak 50 wanita. Jadi saking sedikitnya kaum pria, karena banyak mati di medan pertempuran. Kalau wanita kan tidak perang, laki-laki yang perang. Laki-laki banyak mati di medan pertempuran. Ada yang mati dibunuh Dajjal, ada yang mati dibunuh orang Yahudi, ada mati karena dibunuh Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bertaring mereka. Jangankan manusia, binatang buas pun jadi santapannya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita sempat ya, saya baca ayat-ayat yang menerangkan Ya'juj Ma'juj. Nanti detailnya di situ. Cuma saya globalkan aja. Nanti setelah Imam Mahdi wafat, Nabi Isa wafat, nanti Imam Mahdi digantikan anaknya. Setelah itu anaknya wafat, dan banyak ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah. Otomatis kalau orang berilmu yang ngerti Al-Quran dan hadis itu wafat, Al-Quran diangkat ke langit oleh Allah, ilmu diangkat ke langit oleh Allah. Semua orang tidak punya panutan, tidak punya pimpinan, tidak punya guru, semuanya bodoh, sehingga imannya menipis sampai banyak yang tidak kuat, banyak melakukan perzinahan karena wanita banyak yang tidak laku. Ujian bagi laki-laki 1, lebihnya 50 wanita. Jadi lebihnya 49 wanita yang tidak punya suami. Sementara syariat Nabi Muhammad dibatasi sampai 4.
banyak yang imannya menipis setelah ditinggalkan ulama-ulamanya. Disitulah hari jelek-jeleknya manusia. Mudah-mudahan kita tidak sampai di situ. Itu baru nanti banyak yang zina, banyak bermaksiat, sampai imannya dilepas, murtad guys. Yang aslinya, yang asalnya Islam semua, setelah ditinggalkan ulama-ulamanya, mereka sudah berani melanggar Allah. Jelek-jeleknya manusia itu yang akhir zaman itu, setelah meninggalnya para ulama-ulama. Itu ya dimaksud, bukan sekarang ini. Sekarang masih banyak ustadznya, kiainya, gusnya, loranya, apa itu, habibnya, ulamanya masih banyak yang bimbing, masih banyak yang mengingatkan. Namun apa yang saya sampaikan bermanfaat, kita semua diselamatkan dari fitnah dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu, kami semua umat Muhammad, kami semua, keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami, teman kami, semua orang yang dekat dan kenal dengan kami, selamatkan semua ya Allah dari siksa kubur, dari siksa api nerakamu, dari cobaan fitnah di saat kami masih hidup dan ketika kami sudah meninggal dunia, dan dari fitnah yang kelak datang dari Dajjal. Lindungi kami ya Allah, bentengi kami ya Allah, bentengi semua umat Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Imam Mahdi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.